kelihatan ada koreksi berikutnya 2 hari kan ya, bahkan cukup dalam kan bisa balik ke low-nya kan, bener. Iya. Itu kan kalau kita lihat kan serem kan ya. Waduh, Yes. ini berarti salah nih kita. Tapi kalau kita nggak panik, antengin aja. Dia nggak break low kok, antengin aja. Apalagi biasanya kan itu mungkin, nah gini, ada namanya sistem stop loss itu stop loss di break low itu bisa dibilang langsung. Ada stop loss itu di break low kalau closing. Kalau Iya. saya prefer kalau memang tekanannya nggak gede itu stop lossnya itu tunggu benar-benar volumenya confirm itu memang gede atau mungkin sekalian di closing. Jadi kayak di contoh semacam ini kalau break low-nya itu pakai auto order ya mungkin sudah ke cut loss itu karena di candle yang di panah hijau ketiga itu pasti ke cut loss karena break low dia. Cuman kalau kita sistemnya itu manual, kita cut loss-nya tunggu closing, kita justru profit itu. Iya, iya, paham. Jadi ini contoh-contoh untuk sideways itu kelihatan di situ ada banyak kita bisa entry exit di situ. Bisa dipakai sideways. Mungkin langsung ke contoh kedua bisa. Contoh kedua sama dengan yang tadi yang kita di chart kedua. Ini mau chart kedua. Chart kedua ya. Waktunya udah mepet ini materinya nggak kepegang kayaknya semua. Bisa lebih dari sejam kok, Om. Santai. 1 jam 15 menit, it's okay. Oh bisa ya. Ini Oh ini langsung ke ini bukan downtrend ya ini. bukan Bukan ya? yang bawah, yang Oh, bukan bawah ya, ini. bawah. Lagi bawah lagi bawah. Terus bawah, masih bawah lagi setelahnya yang tadi. Oh, iya, iya. Nah, bawah lagi. Nah, ini sebetulnya sama dengan yang tadi ya. Ini cuman penerapannya jadi yang dipakai untuk ke saham-saham uptrend. Contohnya sama dengan BCBR. Kita bisa lanjut ke berikutnya, Berikutnya. ke bawahnya lagi, chart berikutnya lagi. Untuk yang contoh ke downtrend kita. Lagi. Bawahnya lagi. Fibonacci nih masuk. Nah ini kita yang kita pakai ya atas yang tadi downtrend. Nah ini, teknik buy on breakout itu juga. Oh ini bukan ini yang atasnya bro, atasnya masih tadi. Nah ini nih ya. Nah kalau dipakai di saham downtrend ya semacam HMSP itu potensi false break-nya itu banyak, resikonya gede, cuman tetap efektif. Cuman kita harus paham, maksudnya nggak bisa ngasal. Itu kan kelihatan pertama kali juga false break itu. Memang itu breakout, cuman faktanya besok turun dan break low. Dan kalau kita pakai metode semacam ini harus disiplin. Yes. Cut loss ya cut loss, nggak boleh kita ya kayak ya bener. Jadi begitu kita mindsetnya masih awam banget, kita mikir nanti pasti naik kan, HMSP kan bagus kan ya, perusahaan bagus, dia juga kapitalisasi besar, bagi dividen rutin, mau ditahan juga tetap pasti untung, nggak bisa. Jadi resikonya gede kalau nggak disiplin. Kalau cut loss ya cut loss. Yes. Kalau misalkan beli di situ terus mau jadi investor, sekarang harganya kan sudah berapa ya, 1.500-an kan ya, pada waktu dia beli kan di 1.700-an kan, sayang gitu loh, duitnya nggak bisa diapa-apain. Yes, betul. Gitu. Nah itu di panah-panah hijau berikutnya itu kan kelihatan kita bisa entry di breakout di situ, keluarnya mau bebas, mau dekat, mau exit di panah-panah mereka berikutnya. Kalau turun biarin turun sampai sedalam-dalamnya, kalau selama dia nggak break biarin aja. Jadi mau pakai di saham-saham downtrend juga bisa, cuman khusus untuk downtrend ini agak sulit. Jadi saya pikir butuh pengalamannya, butuh jam terbang cukup untuk ngerti bahwa ini benar-benar break. Jadi kalau teori gini ya kita jelasin semacam ini, prakteknya nggak semudah teorinya. Betul. Bisa jadi kita mau karena prakteknya pakai emosi. Ini kan sekarang nggak ada emosinya, lagi bahas ini. Bener. Kita mau masuk itu ada takutnya pasti. Kita mau masuk nanti kalau misalkan masuk itu breaknya bener-bener enggak. Nanti kalau misalkan kita masuk sesi 2 gembos enggak? Kalau misalkan gembos terus mau gimana? Barusan masuk masa tiba-tiba cut loss? Kan banyak yang kekhawatiran lah, karena kita kan pakai dana kita beneran. Iya. Betul, memang beda lah. Jadi kira-kira gitu. Kayak gitu. Terus satu lagi ini materi ketiga ya. Jadi mungkin yang buat kebanyakan orang justru menarik itu materi ketiga ya. Kalau entry di saham gorengan gimana? Bisa langsung ke tab bawahnya. Masih pakai chart ya Om ya? Ini kan
Ya, yang bawahnya, yang kebak, yang bawahnya. Ini bukan. Nah, iya, Iya. betul. Nah, ini kan saham yang kemarin hot kan ya, turunnya sampai berapa ya, 2 minggu kalau nggak salah, lebih ya, 2 minggu turun terus, nggak kayak nggak benar-benar nggak ada kasih kesempatan sama sekali untuk yang beli di atas untuk exit kan, kebak gitu. Iya. Sebetulnya kalau kita paham tekniknya nggak masalah, asal disiplin. Jadi kita entry-nya persis, kita entry-nya di breakout, begitu memang dia sampai gembos, jual langsung. Ataupun kalau misalkan memang mau nahan jual di besoknya, harus disiplin. Apalagi sekarang kan modelnya ARB kan 7% kan ya. Bisa jadi Iya. kenaikan di hari ini kenceng, terus misalkan sampai puluhan persen ya. Kalau kita nggak disiplin cut loss, itu ya udah nyangkut sampai mungkin ruginya puluhan persen. Makanya kalau main di saham semacam ini, kalau nggak exit di hari itu, mau exit di besok, bener-bener harus pasang cut loss itu serendah-rendahnya itu 1 tick di atas ARB. Jadi kita masih dikasih kesempatan keluar. Kalau sudah keburu ARB, dan ya udah selesai. Betul. Habis kita. Jadi sebetulnya kalau tekniknya tahu sih, kita bisa lihat kan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 malahnya. 5 kali kita entry exit dan dapat profit. Cuman di terakhir aja itu yang saya kotakin itu di paling kanan itu gagal, itu false break, cuman itu aja. Tapi sebagian ya itu false break. Tapi exit ya exit. Begitu dia break low, jual-jual aja. Iya. Nggak bisa main apa ya namanya, kayak tadi habis break di low-nya terus kita tahan dengan harapan naik, nggak bisa. Jadi kalau main di saham kan blue chip, saya pikir sih kalau investor dadakan masih mungkin bisa lah, nggak apa-apa suatu ketika profit. Tapi kalau di saham semacam ini benar-benar nggak bisa. Banyak kan korbannya di, mungkin itu apa ya, disebat, di kebak itu kan banyak korban itu. Iya. Saya juga korban salah satu saham gorengan Om dari jadi gitu bro. 2019. Jadi mungkin saya ada Om. sama. Saya juga masih punya penyakit kok. Kemarin itu saya punya penyakit 3. Jujur aja, karena udah terlalu lama. Itu di mana? Kalau saya di Halo. Halo ya, halo. Gimana Om? Saya juga ada. Saya ada dulu di Becip ya, Becip, Tram sama Degik. Nah, apalagi Tram sama, kalau Becip sempat exit sih, itu penyakit dari pemula. Kalau Tram sama Degik itu sampai sekarang kan dia udah mampus, itu nggak bisa keluar, ya udah pengalaman aja, udah buat ya buat ya pelajaran lah. Yes. Gitu. Tapi sekarang masih. Terus ini materi ketiga kita apa materi ketiga, kenapa? Selesai kan ya, ini masih ada materi keempat ini. Yang Fibonacci ya? Fibonacci. Ya, boleh bahas. Mungkin perlu pakai cat nggak? Ya nggak terlalu perlu sebetulnya. Lisan kayak gini aja. Kalian? Halo? Halo, ya putus bro. Saya putus. Iya. Halo Om? Iya. Udah clear, udah jelas. Gambar saya ada. Udah. Oke. Masuk ke materi 4 boleh, tentang Fibonacci. Mau ditampilin chartnya atau nggak usah? Boleh tampilin chartnya. Ini kan mungkin kalau saya pikir sih kita tinggal sisa 10 menit. Kalau extend 15 menit mungkin untuk sesi Q&A ya. Jadi kasihan kalau yang mau tanya juga. Ya. Jadi Fibonacci ini bisa langsung ke chart aja. Saya jelasin singkat aja. Oke. Nah, jadi Fibonacci ini kan sebetulnya kan suatu analisa, jadi indikator dia yang perlu satu swing ya. Jadi satu swing selesai. Jadi dia butuh tren entah mayor, entah minor, entah uptrend, entah downtrend, sama aja. Jadi yang penting dia ada satu swing selesai. Yes. Kalau belum selesai dia nggak bisa ditarik. Jadi harus selesai itu maksudnya satu swing entah turun, entah naik, itu harus ada reversalnya, dia balik. Udah ada titik ini dan ini baru bisa ditarik. Iya, kalau dia nggak ada koreksi, dia belum selesai, nggak bisa ditarik Fibo. Jadi intinya sederhana semacam itu. Kemudian untuk level-levelnya juga itu kan Fibonacci itu kan banyak level kan ya untuk retracementnya itu. Nah, 0, 23, 38, 55, 8, 100. Bener ya. Fibonacci itu uniknya itu
cuman di angka-angka tertentu saja. Jadi kita nggak perlu pusingan itu banyak level-level. Sebetulnya kita mau lihat supportnya di mana atau resistnya di mana, nggak perlu. Jadi Fibonacci itu dia punya rasio khusus ya di 61,8 di 5 yang kebanyakan terjadi di 50 sama 61,8 itu reversal. Jadi itu kan saya pakai chartnya HMSP. Itu sebetulnya akan potensi double bottom. Cuman kalau nggak salah ya itu kita kan buat chartnya itu kan udah lama. Nah, sekarang ini kalau nggak salah dia baru ketahan di area 61,8 sekitaran itu di 15 mungkin 15 sekarang berapa 15,20 15,40-an ya hampir di area 61,8 dan dia belum bisa lepas dari situ. Jadi ketahan di area sekitar area merah itu panah merah yang di kanan itu. Jadi kita Fibonacci nggak perlu terlalu bingung apa ya untuk resisten di mana, di banyak banget kita ideal di mana nggak usah. Kita cuma lihat aja di 50 sama 61,8 itu yang paling banyak terjadi. Jadi kita pakai level itu aja. Lainnya nggak usah terlalu dipusingin. Oke. Terus ada satu lagi materinya sebelum selesai itu extension yang di chart ketiga. Nah extensionnya, extension ini kita pakai kalau yang kasus pertama tadi sudah selesai, dia reversal di 61,8, dia rejection, terus dia break lagi untuk di level 100%-nya di panah hijau pertama itu, panah hijau pertama. Jadi sebentar saya jelasin ke teman-teman. Ini titik 0, ini titik 100 kita tarik, kemudian muncul garis antar ini. Dia nge-break di 100 di titik 100%. Iya. Kemudian gimana? Benar. Nah, setelah break 100%-nya itu kita buat nyari kira-kira di mana dia bakal potensi naik itu pakai extension, Fibonacci extension. Jadi kebanyakan terjadinya uptrend setelah break di Fibo 100 itu rata-rata di sekitaran 150 sampai 161 di situ. Di panah merah 2 itu. Nah, kebanyakan di situ. Ya 100-nya yang sudah pernah di break itu jadi support kuat. Itu kelihatan dari panah hijau sampai 2 kali setelah break itu dia selalu rejection di situ. Jadi support titik ini. Nah, Fibonacci extension, Fibonacci extension ini nariknya dari mana, Om? Apa emang lanjutan dari angka 100 ini? Lanjutannya aja dia? Iya, otomatis muncul dia. Jadi kita tarik dari titik paling bawah sampai di titik yang 100-nya itu, nanti extensionnya kalau di Nexus itu otomatis muncul ya, dia otomatis di level-levelnya 138, 150, 161 sampai 261 itu muncul semua. Jadi kita tinggal lihat aja, misalkan kita belum kejadian ya kita lihat begitu break yang di 100%, kita lihat aja. Berarti setelah itu kita bisa pasang target untuk nantinya kalau yang mungkin swing ya agak jauh, kita bisa pasang targetnya di sekitaran di Fibo 150 atau 161 sebelum ada koreksi lanjutan yang dalam. Oke. Kira-kira gitu. Jadi saya pikir materi sudah selesai, bisa mungkin ke Q&A kalau barangkali ada yang tanya. Nah, oke. Makasih Om. Untuk teman-teman yang nonton, traders yang nonton, boleh sampaikan pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan di kolom question tuh ada di pojok bawah kanan. Silahkan diketik pertanyaannya. Kalau yang saya bacakan, yang pertanyaannya berkualitas ya. Bentar Om, saya cari dulu nih. Nah, untuk day trade-nya Om Thomas ini, entry-nya kapan sih? Pas open atau gimana? Kadang kalau pagi itu biasanya dia udah terbang duluan. Sedangkan pagi biasanya sekuritas error nih Om, 2 menit belum bisa ngapa-ngapain nih. Mirai sih begitu, kayak gimana Om? Maksudnya kalau day trade ya supaya nggak ketinggalan ya? Iya. Kalau ya kendalanya day trade itu kalau kita nggak benar-benar tahu dia break, itu ada problemnya dia ngembos di awal. Jadi kita sebenarnya kalau day trade nggak perlu terlalu buru-buru masuk juga ya, nggak semua. Jadi makanya kita harus punya cadangan plan. Kita nggak bisa incer satu saham aja. Misalkan kita sudah punya watchlist yang untuk breakout untuk day trade ya ada 1 saham 2 saham. Kita nggak bisa pantengin 1 saham aja. Jadi kita harus punya cadangan plan. Misalkan yang satu lebih baik pasang auto order. Jadi begitu misalkan break di misalkan misalkan di base misalkan base misalkan harusnya break di 164 misalkan gitu ya. Kemudian 165 itu nge-lag misalkan sekuritasnya nge-lag. Kita mau pasang order entry buy kan nggak bisa kan ya.
lebih baik kita pasang dari awal sebelum market buka, kita pasang auto, kita pasang robo lah. Jadi jika break di 165, dia otomatis send order gitu aja. Tapi ya nggak ya. Jadi Nggak ngerti apakah kalau auto order solusinya ya kayak gitu ya. auto order, jadi nggak usah mikirin di kitanya internetnya, karena kalau auto order itu kan ordernya sudah masuk di server, bukan di kita, udah masuk di server. Iya. Oke. Gitu. Saya cariin lagi nih. Biasanya dalam day trading berapa persen standar memutuskan untuk take profit? Silakan Om. Nah, benar. Ini standar take profit itu bagi masing-masing orang kan beda kan ya. Iya. Jadi ada orang itu matok itu berdasarkan persen. Kalau saya sendiri nggak pernah matok berdasarkan persen, karena persen itu bagi saya itu apa ya, asumsi sendiri. Sedangkan market nggak pernah bias, benar. Jadi market nggak pernah ada kewajiban atau nggak pernah ada mereka itu kasihan sama kita atau mereka dengerin target kita harus di sekian targetnya baru akan turun, enggak. Jadi kapan market turun, kapan market lanjutnya kita nggak tahu. Makanya kalau kita sudah punya posisi itu semacam itu, kalau misalkan sampai high, misalkan turun 3 tick atau 4 tick, ya. Enggak, tadi putus Om, lanjut. Ya. Lanjut Om. Tadi Oke. Iya, jadi kalau udah sampai high-nya, kita pasang aja, nggak usah bingung persen-persen gimana, pusing-pusing. Kalau misalnya sudah sampai high, kita sudah, misalkan target TP-nya misalkan di 100, misalkan kita buy di 170, target kita di 180. Giliran dia 176, kita kan sebenarnya sudah profit kan ya. Ya, kendalanya itu biasanya kalau orang sampai gagal profit itu, ya bisa dibilang sebenarnya greedy, tamak. Jadi harus ditarget, kalau nggak ditarget nggak gua jual. Itu justru kendala. Kalau saya pikir kalau profit jual aja. Caranya kalau misalnya sampai 176, belum sampai 180, pasang TS aja. Jadi trailing stop ya. Jadi 176 pasang aja 3 tick turun, otomatis jual. Jadi kita masih bisa profit di 173, kita buy 170. Nggak harus 180. Tapi kalau kita terlalu stick to the plan 180, maksudnya harus begitu. Secara take profit ya harus segitu. Kita malah nggak profit loh. 176 turun. Betul. Kalau saya gitu, nggak ada patokan khusus. Pokoknya kalau market sudah merespon dia ngeguyur, jual. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, ceritakan cara mengatasi psikologi setelah loss 250 juta Om. Nah, sebenarnya itu kejawab tadi udah langsung. Jadi 250 juta itu saya give up kan, nyerah 3 bulan juga lanjutin kerja dengan kondisi ya down kan, depresi, sambil kita sama sekali benar-benar close, nggak buka aplikasi, udah nggak liatin apapun tentang saham. Akhirnya tenang kan, cek lagi. Saya tuh mikirnya itu kalau 250 juta kalau saya nggak lanjutin saham, itu biaya belajar gitu loh. Biaya belajar dibuang, ilmunya nggak kepake. Ilmunya nggak kepake. Ibarat kita misalkan kita ada ini misalkan kursus piano misalkan 3 tahun kita sudah sampai level sekian, tapi secara maksudnya kita perform nggak terlalu menonjol, misalkan ikut konser juga nggak terlalu ada hasil. Terus habis itu kitanya cemen gitu, nggak mau lanjutin piano kan, itu biaya kita belajar sekian tahun kan sia-sia kan. Kita tetap bisa main piano, cuman kita justru give up di tengah kan, sayang banget gitu loh. Makanya setelah itu saya pikir orang lain bisa gitu loh, kenapa saya enggak? Kan konyol banget, orang lain udah pada ketawa-ketawa, saya 4 tahun 250 juta dibuang, habis itu nyerah. Saya pikir enggak banget lah ya, setelah sekian bulan saya pikir mesti ada yang salah, entah apanya, entah psikologi, entah tekniknya, entah strateginya. Terus itu saya cek, ternyata salahnya begini, inkonsisten, terlalu mungkin greedy, nggak disiplin trade plan, atau mungkin strategi masuknya nggak bener, reaksinya mungkin ya itu terlalu, mungkin target gini nggak kena, nggak keluar. Akhirnya saya rubah. Makanya orang kan beda-beda, ada orang yang akhirnya bisa sukses swing trading, ada orang yang bisa suksesnya scalping, ada orang yang bisa suksesnya cuman mungkin day trading, ketemunya saya di day trade. Makanya ya udah beres di situ, selesai, saya nggak udah ada masalah.
Iya. Oke, ini Om, ada pertanyaan dari banyak yang nanya nih. Minta PDF-nya boleh nggak Om? Boleh saya kirimkan ke mereka nggak PDF-nya? Oh, nggak apa-apa, kirim aja boleh. Nanti untuk teman-teman yang mau PDF-nya DM aja, nanti saya send. Nah, kemudian pertanyaannya, Boleh. untuk narik Fibonacci retracement itu uptrend maupun downtrend, nariknya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Itu Om. Jadi kalau Fibonacci itu kalau lagi uptrend ya, lagi uptrend terus koreksi, kita akan mau lihat koreksinya sampai ke berapa. Itu nariknya dari atas ke bawah. Kita mau cari di 61,8-nya. Jadi nolnya di atas, 100-nya di bawah. Kalau sahamnya downtrend, kita mau cari pullback-nya ke atas berapa, kita nariknya nolnya di bawah, 100-nya di atas. Jadi kita mau cari dari bawahnya ke atas tuh 61,8-nya di mana. Udah Om. Itu aja. Itu aja. Oke, nih pertanyaan selanjutnya ada bagaimana cara ngatur money manajemennya Om Thomas? Oh, money management. Jadi money management itu masing-masing trader pasti beda, mas, beda-beda. Cuman generally ya, jadi money management itu yang penting kita bisa bagi ya. Kita punya dana misalkan 10 juta. Ada orang yang karakternya itu konservatif, jadi baginya banyak. Dia bagi 10, sejuta, sejuta, sejuta. Ini tipikal trader konservatif. Jadi dia mau asetnya safe. Walaupun dia nggak bisa memaksimalkan growth aset karena dibagi 10 otomatis kan nggak potensial ya, misalkan satu kali masuk sejuta profit 10% pun dampaknya ke total porto pun juga cuman 1% kan ya, nggak banyak. Jadi ada juga yang trader tipenya mungkin moderat ya, jadi bagi 5. Jadi masing-masing beda untuk money management itu, tergantung level mampu lihat profit lossnya masing-masing aja. Tapi idealnya sih 5 saya pikir ya, kalau untuk pemula sampai medium. Karena kalau untuk yang profesional beda lagi, karena kita tekniknya ada macam-macam ya untuk kelola MM. Tapi secara general sih 5 saja udah bagus. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi, apa namanya, untuk cara pemilihan saham untuk day trade itu Om Thomas gimana Om? Screening manual. Saya yakin juga Mas Aldo juga pasti screening manual. Kita semua profesional pasti paham lah. Kita punya mungkin satu kumpulan saham kita sendiri. Jadi kita sudah dari pengalaman, kita hitnya di situ bagus. Indeks sendiri. Jadi kita ngumpulin. Di situ kita banyak win, simpen. Gitu banyak win, simpen. Yang banyak loss, buang. Itu aja kita simpen. Jadi kita persis seperti kemarin story-nya Mas Aldo itu. Jadi kita simpen itu aja. Jadi kalau waktunya kita misalnya punya 50, bukan liatin LQ45, bukan liatin mungkin IDX30, enggak. Kita punya sendiri, entah itu di LQ45 atau enggak, tapi kita punya sendiri misalnya 50 saham watchlist kita secara total. Kita liatin itu aja, mana yang mungkin candlenya bagus sendiriin, yang mungkin candlenya enggak bagus singkirin dulu. Ya udah, kita nanti screening ulang, screening detailnya yang sisanya itu tadi, yang bagus itu tadi. Jadi enggak screening semua, kita sudah punya data dulu, yang 50 itu yang the best-nya kita gitu. Ya, oke. Nih, Om, ada lagi terkait outlook window dressing dari Om Thomas gimana? Window dressing bulan depan. Nah, ini terus terang kalau saya ya, mungkin Mas Aldo juga, kalau saya tuh teknikalis tulen. Jadi enggak terlalu pusing mau window dressing gimana, atau enggak terlalu pusing karena teknikalis tulen. Kita sih hanya merespon sesuai market. Kalau market turun, iya. Bener, kalau market turun kita kabur, kalau market naik kita numpang. Tapi kalau ditanya secara mungkin namanya prediksi ya, kalau saya lihat sih karena ini IHSG itu saya pikir sudah keterlaluan naiknya. Jadi tapi namanya market maker mau dibawa tiba-tiba ke 6.000 juga nggak tahu kita. Cuman secara TA sudah nggak masuk akal. Saya pikir sudah benar-benar harus turun dulu. Koreksi sehat lah. Channelnya memang sudah channel uptrendnya sudah di atas dia. Dia sudah nempel di tren atas. Jadi saya pikir tetap ada di ini akhir November, mungkin di awal Desember mungkin ada sampai awal Desember mungkin turun wajar. Baru setelah itu mungkin mulai rally lagi, saya pikir gitu. Tapi kalau saya tetap lihat respon per hari aja gimana.
Kalau misalkan IHSG waktu itu turun, ya udah kita nggak usah terlalu banyak belanja, gitu aja. Terus ada nanya lagi nih Om, grup Telegramnya Om Thomas apa? Ada yang mau join, rame tuh yang mau join. Searchnya Oh, apa di itu Telegram? itu grup GTS ya, grup trading santai itu di bio-nya ada kok, tinggal klik linknya aja. Oh, di bio Bisa, Instagramnya ada. kalau tertarik bisa DM juga kok, silahkan DM. Terus ini ada lagi Om, bagaimana supaya kita pede sama trading plan yang udah kita buat. Kita udah beli dan kita pede sama trading plan itu, nggak kegoda sama yang lain, sama pom-pom dari orang-orang lain lah gitulah. Gimana tuh? Pom-pom ya. Itu tadi yang sempat saya bahas kan ya. Jadi mungkin kalau mungkin sudah punya trading plan atau mungkin sudah tahu cut loss itu memang sewajarnya, memang sudah bagian dari trade plan. Itu level medium kan ya, sudah masa transisi. Nah, supaya nggak kegoda, itu sebenarnya kalau kita punya trading plan, nggak usah buka-buka. Jadi kita punya watchlist, waktu kita buka aplikasi, kita punya watchlist. Nggak usah jajan macam-macam, nggak usah nyebrang-nyebrang. Jadi kita misalkan punya watchlist, ini katakanlah gampangnya 3 ya. Telkom, HMSP, sama PTBA. Misalkan gampangnya 3 lah. Udah nggak usah buka-buka lainnya. Nggak usah, misalkan tiba-tiba ada lihat di grupnya orang lain kan, misalkan kalau biasanya orang masih medium atau pemula, dia pasti jajan banyak, dia ikut di grup sana, grup sini, grup situ, macam-macam, dia kumpulin banyak sourcing. Padahal terlalu banyak sourcing itu bikin bener bingung, bikin bingung. Kita nggak punya pakem. Sana bilang arah, sini bilang enggak, yang bener yang mana? Ya, Kalau saya sih pikir kalau sudah kita maunya HMSP, Telkom, sama PTBA, tutup semua, nggak usah dibuka. Yang arah biarin arah. Misalkan kita lagi pegang PTBA, Bris ini arah sampai di mana? Cuek aja. Kalau memang dia arah biarin arah. Takutnya kalau kita numpang, kita ke bagian pestanya selesai, cuci piring kita. iya. Oke. Gitu. Oke, cukup Om. Pertanyaan sisanya lebih ke yang pertanyaan umum banget. Cukup paling ya. Ini Om apa namanya? Oke, PDF-nya saya sharing di channel Telegram saya boleh? Boleh silahkan. Oke. Oke deh, kalau kayak gitu ini udah di penghujung acara. Saya sebagai host di sini di Ngobrol Trading ini berterima kasih banyak ke Om Thomas sudah mau jadi pemateri. Sama-sama. Kemudian juga terima kasih untuk teman-teman yang udah mau nonton live di Instagram ini, baik live maupun nanti nonton rekamannya. Untuk teman-teman semua jangan lupa follow Instagram Om Thomas @trading.santai. Kalau mau join di grupnya, klik link di bio Instagramnya, kayak gitu Om ya. Ada pesan-pesan terakhir Om? Pesan-pesan terakhir untuk teman-teman sebelum di offin ini? Ya gini, jadi kalau kita mau benar-benar jalan sampai sukses ya, itu sebetulnya nggak sulit. Yang paling penting itu kita disiplin. Jadi kita punya trade plan, udah turutin aja, nggak usah terlalu banyak mikirin omongan orang lain. Jadi noise ya, kalau misalkan kita mikirin omongan orang, nggak ada habisnya buat kita. Jadi kita sudah punya plan, turutin aja. Jadi kita bikin riset trade plan kita semacam ini, berapa kali kita winnya, trade plan kita semacam itu, berapa kali winnya, kumpulin. Begitu kita sudah punya data sendiri dari hasil riset, itu sudah jadi acuan buat kita. Kita trade plan strateginya bener enggak. Kalau misalkan win rate masih rendah, berarti kita cara analisa masih salah. Jadi kita kalau enggak bikin riset, enggak bikin pakem sendiri, kita enggak akan pernah punya karakter. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua bisa memahami dari awal sampai akhir materi di video kali ini. Oke Om, udah di penghujung acara. Terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu mungkin ada next sharing session bareng Om Thomas lagi. Kasih. Terima kasih banyak Om ya. Salam. Ya.